Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillahi amma ba'. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa menikmati indahnya bulan Ramadan, di mana pada hari ini kita sudah memasuki hari yang ke-18. Itu berarti kita sudah melaksanakan ibadah puasa secara tunai kurang lebih 17 hari. Dan itu juga berarti kita sudah 18 malam melaksanakan sholat sunat tarawih. Dari beberapa waktu ke waktu kita sudah melaksanakan ibadah puasa, tidak hanya di tahun ini, bahkan di tahun-tahun sebelumnya pun kita sudah melaksanakan ibadah puasa. Tapi apa yang kita rasakan dari ibadah puasa kita? Apakah ibadah puasa kita itu memberikan kebaikan kepada diri kita, memberikan manfaat, ada perubahan-perubahan yang terjadi pada diri kita? Dalam satu tulisan yang pernah ditulis oleh Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, yaitu Al-Mukarram Kiai Haji Husin Nafarin LCMA, beliau pernah menulis dalam media cetak tentang membandingkan pelaksanaan puasa dua ekor binatang, dua ekor hewan, yaitu satu adalah puasanya ulat, kemudian yang kedua adalah puasanya ular. Di mana dalam tulisan itu beliau memberikan gambaran. Yang pertama adalah mengenai bagaimana puasanya sosok yang namanya ular. Ular itu adalah binatang yang menakutkan, binatang buas, dan hampir rata-rata manusia takut untuk dekat-dekat yang namanya dengan ular, karena ia bisa mematikan kita, bisa membuat kita celaka. Itu adalah gambaran secara umum tentang yang namanya ular. Ia bisa melilit tubuh kita, ia bisa mematikan dengan bisa yang ada pada dirinya, dan ia adalah binatang yang buas dan menakutkan. Bahkan tidak jarang dia akan memangsa hewan ternak kita, mulai dari ayam, bahkan binatang yang lebih besar seringkali menjadi korban dari binatang yang namanya ular. Dan ular pun melakukan puasa dalam rangka untuk menyambung kehidupannya supaya lebih baik bagi dirinya. Ular berpuasa ketika ular ingin merubah bentuk dirinya dari yang biasa menjadi yang lebih baik, terutama terjadi pada perubahan fisik, yaitu kulitnya. Ketika berubah dari satu bentuk kulit yang biasa menjadi yang lebih baik, selama itulah ular mengalami yang namanya dengan puasa. Dia tidak makan dan tidak minum. Setelah perubahan kulitnya lebih baik selesai, maka selesailah puasanya. Yang terjadi ketika selesai melaksanakan puasa, perubahan bentuk tubuhnya semakin baik, semakin cantik, semakin indah. Namun sisi ular tetaplah ular, sifat ular tetaplah ular, dia tetaplah sebagai seekor binatang buas. Ia tetaplah sebagai seekor binatang yang menakutkan mangsa-mangsanya, menakutkan manusia, menakutkan binatang-binatang yang siap untuk dimangsa ular, walaupun ular sudah melaksanakan puasa. Jadi puasa ular hanya sebatas berubah fisiknya dari satu bentuk ke bentuk yang lebih bagus, terutama pada bagian kulitnya. Tetapi mengenai sifat, watak, karakter, kemudian juga makanan-makanannya tetap seperti sebelum dia melaksanakan puasa. Nah, bisa jadi kita pun melaksanakan ibadah puasa yang kita lakukan seperti tidak layaknya seperti ular. Banyak di antara kita yang melaksanakan puasa, terutama puasa Senin Kamis, misalnya puasa sunat, tujuannya tidak lain dan tidak bukan hanyalah untuk merubah penampilan fisik kita yang tadinya 75 kg supaya bisa turun menjadi 60 bahkan 65 kg.
Itu kadang-kadang yang kita temukan, orang yang melaksanakan ibadah puasa hanya sebatas untuk menjaga agar berat badan tidak tambah naik, atau tujuannya juga sebatas untuk menjaga kesehatan supaya kolesterol menurun, kemudian asam urat menjadi lebih rendah, bahkan hilang. Tujuan puasa, kalau batas tujuan ibadah puasa kita cuma sebatas seperti itu untuk keindahan fisik dan kesehatan tubuh kita, tidak ada ubahnya kita puasa kita sama seperti yang namanya ular. Fisiknya tambah bagus, kemudian tubuhnya menjadi lebih sehat, tetapi sifat dan karakter ular tetaplah ular, dia tidak berubah. Nah, kalau demikian adanya, bisa jadi kita seperti apa yang digambarkan Rasulullah. Apa kata Nabi? Nabi mengatakan, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atash. Kata Nabi, berapa banyak orang yang melaksanakan ibadah puasa yang didapatkannya tidak lain dan tidak bukan hanyalah sebatas haus dan lapar. Jadi dia hanya mendapatkan rasa haus dan lapar, sementara sifatnya tidak berubah, karakternya tidak berubah. Dia tidak mendapatkan nilai daripada ibadah puasanya. Kenapa? Karena puasa yang dilakukannya hanyalah sebatas tidak makan dan tidak minum dan tidak melakukan sesuatu hal yang membatalkan ibadah puasa, tapi dia tidak menjaga puasanya dari hal-hal yang bisa membatalkan, bahkan menghilangkan pahala dari puasanya tersebut. Dia masih tetap ghibah, dia tetap masih menyakiti orang lain, dia tetap masih melakukan perbuatan-perbuatan yang menghina orang lain. Bahkan puasa kita di zaman sekarang jauh lebih berat dibandingkan dengan zaman-zaman sebelumnya. Kalau zaman-zaman sebelumnya kita berpuasa cukup berada di rumah, tidak keluar rumah, tidak banyak bergaul dengan orang lain, maka kita mampu mempuasakan mata, mempuasakan telinga, mempuasakan tangan, kaki kita, dan mulut kita dari perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah. Tapi kalau zaman sekarang, walaupun kita berada di dalam kamar, berada di dalam ruangan tertutup, kita belum tentu mampu mempuasakan mata kita. Kita belum tentu mempuasakan mulut kita, belum tentu mempuasakan telinga kita. Kenapa? Karena sekarang ini ada media yang namanya handphone. Dimanapun ada sinyal, dimanapun ada kota, maka di situ kita dapat berinteraksi dengan orang lain. Bahkan dalam suasana puasa pun kadang-kadang di Facebook, di media sosial WhatsApp, ataupun Instagram, ataupun Twitter, ataupun media sosial lainnya, tidak jarang kita menggibah orang lain. Tidak jarang kita menjelek-jelekan orang lain. Tidak jarang kita menghina orang lain. Tidak jarang kita merasa diri kita lah yang paling benar, diri kita lah yang paling sempurna. Itulah penyakit hati kita. Itulah yang nantinya mampu menghilangkan nilai-nilai atau pahala-pahala dari puasa kita. Maka puasa kita tidak lebihnya seperti ular. Ketika kita keluar dari bulan Ramadan, maka karakter kita, sifat kita yang tidak senang beribadah kepada Allah, sifat kita yang malas beribadah kepada Allah, sifat kita yang senantiasa suka terhadap perbuatan-perbuatan maksiat, ketika keluar dari bulan Ramadan, maka hal itu terus kita lakukan. Tidak ada perubahan, tidak ada peningkatan. Walaupun secara fisik bisa jadi kita lebih sehat, walaupun secara fisik bisa jadi kita lebih indah dan lebih cantik ketika keluar dari bulan Ramadan. Itu adalah puasa yang pertama, seperti puasanya ular. Kemudian yang kedua, itu adalah puasanya ulat. Ulat pun dalam rangka untuk menjadikan dirinya lebih baik, dia juga melakukan puasa. Karena ulat, perubahan dari bentuk dari ulat menjadi kepompong, kemudian menjadi kupu-kupu, itu dia tidak makan dan tidak minum. Artinya ulat pun berpuasa dalam rangka untuk menjadikan dirinya lebih baik menjadi seekor kupu-kupu. Jadi dari ulat, kemudian kepompong, kemudian yang terakhir menjadi kupu-kupu. Selama proses itu, ulat pun tidak makan dan tidak minum. Artinya dia juga berpuasa. Nah, ternyata puasanya ulat ini tidak hanya merubah secara fisiknya, tidak hanya merubah bentuk tubuhnya yang tadinya menjijikkan, yang tadinya orang tidak suka melihat ulat, yang tadinya orang tidak senang dengan ulat,
ketika dia berpuasa dan berubah menjadi kupu-kupu, hampir setiap orang pun menyukai kupu-kupu. Bahkan anak-anak pun merasa senang dengan yang namanya kupu-kupu. Fisiknya berubah menjadi lebih indah, tidak lagi menjijikkan, tetapi menjadi binatang yang sangat disenangi untuk dipandang. Bahkan ketika kupu-kupu masuk ke dalam rumah kita, kita merasa senang dengan adanya kupu-kupu di rumah kita. Anak-anak kita juga merasa bahagia, merasa gembira ketika kupu-kupu masuk ke dalam rumah kita. Dan ternyata ternyata ulat tadi yang sudah berubah menjadi kupu-kupu tidak hanya sebatas berubah fisiknya ketika dia berpuasa. Ketika menjadi kupu-kupu, kebiasaan jeleknya, kebiasaan ulat yang dulunya suka makan tanaman-tanaman, kemudian suka merusak buah-buahan, suka merusak sayur-sayuran, ternyata ketika dia puasa berubah menjadi kupu-kupu, semua sifat-sifat jelek, semua sifat-sifat buruk itu hilang. Dia berubah menjadi sosok yang memberikan manfaat terhadap orang lain. Dia menjadi sosok yang bermanfaat bagi tanaman. Dia menjadi binatang yang sangat menyenangkan. Makanannya pun tidak lagi dari sesuatu yang kotor. Dia makan adalah sesuatu yang baik, yaitu dari saripati bunga. Dan kupu-kupu pun tidak pernah mematahkan dahan ataupun ranting dari tanaman yang dimakannya. Dia tidak membuat kerusakan. Bahkan pergerakan tubuhnya pun menjadi enak dan menyenangkan ketika dipandang. Inilah sebenarnya hakikat puasa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang yang beriman, yaitu tidak hanya merubah fisik menjadi lebih indah, tidak hanya menyebabkan tubuh menjadi lebih sehat, tetapi juga menjadikan kita berubah secara sifat, berubah karakter kita menjadi yang lebih baik. Yang tadinya tidak senang untuk beribadah kepada Allah menjadi lebih senang, yang tadinya malas beribadah kepada Allah menjadi lebih rajin beribadah kepada Allah, yang tadinya agak senang dengan maksiat, sekarang ini dengan melaksanakan ibadah puasa, kemaksiatan-kemaksiatan itu akan ditinggalkan karena kesadaran diri, karena puasa itu adalah membentuk manusia yang bertakwa. Sebagaimana dikatakan Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun, menjadi orang yang muttaqin. Sekarang kita bisa lihat sudah berapa lama kita melaksanakan ibadah puasa, sudah berapa tahun, atau yang terakhir ini kita sudah 17 hari melaksanakan ibadah puasa. Apakah puasa kita yang 17 hari ini meningkatkan kinerja kita? Apakah puasa kita yang 17 hari ini mampu membuat kita untuk lebih semangat beribadah kepada Allah? Apakah puasa yang 17 hari yang kita laksanakan ini mampu merubah karakter kita? Apakah puasa yang 17 hari yang sudah kita lakukan ini mampu mengendalikan emosi kita, mengendalikan pikiran kita agar lebih positif, agar lebih husnuzan kepada Allah, husnuzan kepada sesama manusia, berpikir positif? Apakah puasa kita yang 17 hari ini tidak menjadikan kita manusia yang lebih baik? Kita tetap menjadi orang yang emosional, orang yang temperamental. Kemudian kita tetap menjadi orang yang tidak benci terhadap kemungkaran. Kemudian kita tetap menjadi orang yang tidak bersemangat untuk beribadah, mencari pahala. Kalau keadaan seperti itu, maka kita tidak ubahnya seperti binatang yang namanya ular. Dia puasa, yang berubah hanyalah fisiknya saja, tetapi sifat, karakter, dan kebiasaan-kebiasaan ular tetap melekat pada dirinya walaupun dia berpuasa. Berbeda dengan ulat. Ulat yang telah melaksanakan puasa, dia akan berubah secara fisik maupun secara fisikis. Fisiknya berubah menjadi lebih indah, lebih bagus, lebih cantik, lebih enak dipandang mata. Namun juga karakter, sifat, dan perbuatannya berubah menjadi menyenangkan. Itulah gambaran orang yang bertakwa, menyenangkan.
menyenangkan orang lain. Maka dari itu masih ada kesempatan kepada kita untuk memperbaiki ibadah puasa kita. Kurang lebih ada 11 hari lagi kita bisa melaksanakan ibadah puasa. Mari kita perbaiki ibadah puasa kita. Mari kita introspeksi puasa kita yang 17 hari. Sebagaimana dikatakan Umar bin Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum diri kalian nanti dihisab. Hitunglah amal kalian sebelum amal kalian nanti dihitung. Dan juga Allah telah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Kata Allah, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang sudah dilakukannya untuk hari yang akan datang. Ya Allah mengatakan, introspeksi diri kita, apa yang sudah kita lakukan untuk persiapan kita nanti di akhirat. Mari kita susun strategi kita untuk menghadapi kehidupan di akhirat yang lebih kekal. Jangan sampai kita terperdaya oleh tipu daya dunia. Kesenangan sementara kita meninggalkan kesenangan yang nyata nanti di akhirat. Mari kita introspeksi diri kita. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua, terutama dalam rangka untuk menghadapi 11 hari terakhir di bulan Ramadan ini. Terlebih lagi beberapa hari lagi kita akan masuki malam Lailatul Qadar, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat bagi kita semua, bisa memberikan muhasabah, introspeksi terhadap ibadah puasa yang telah kita laksanakan selama 17 hari. Jangan sampai puasa kita sama dengan puasanya ular, bahkan lebih baik, lebih jelek daripada puasanya ular. Bahkan kita kalau bisa lebih baik daripada puasanya ulat, yang tidak hanya berubah secara fisik, tapi secara juga fisikis, karakter, sifat dan ketaatan kita kepada Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.